Halo semuanya, kami dari kelompok 4 kelas 6B, mata kuliah Biokimia dan Biomonitoring. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai kejadian keracunan pestisida pada petani penyemprot bawang merah di Desa Karangtengah, Kecamatan Bogor, Kabupaten Nganjuk. Anggota kelompok kami terdiri dari Syifa Nindita Rizka Dewi, Farisa Fitriani, Sarah Hernakova Sihombing, dan Sandro Wijaya Manulang. Topik bahasan kali ini terdiri dari uraian kasus 5W plus 1H, yang kedua identifikasi bahaya dan risiko, yang ketiga konsep aplikasi biomonitoring, dan yang keempat pengendalian serta rekomendasi. Topik bahasan yang pertama adalah uraian kasus dengan 5W plus 1H. Yang pertama adalah WAT, terjadi keracunan pestisida pada petani penyemprot bawang merah. Yang kedua adalah WHO, sebanyak 7 dari 35 petani mengalami keracunan pestisida. Yang ketiga ada WEN, peristiwa tersebut terjadi pada tahun 2019. Selanjutnya adalah WER, peristiwa tersebut terjadi di Desa Karangtengah, Kecamatan Bagor, Kabupaten Nganjuk. Yang kelima ada WAI, keracunan pestisida terjadi karena pencampuran serta dosis yang dipakai oleh petani tidak sesuai dengan label yang tertera pada kemasan pestisida. Yang terakhir adalah HAU, pencampuran serta dosis yang dipakai oleh petani tidak sesuai dengan yang seharusnya. Ketika jumlah hama yang menyerang tanaman besar, maka besar juga penggunaan dosis pestisida dan frekuensi penyemprotannya. Selain itu, 65% petani juga tidak menggunakan APD dan durasi penyemprotan yang dilakukan oleh petani dalam seminggu juga melebihi batas yang telah ditentukan. Yang kedua, kita akan membahas mengenai identifikasi hazard dan risiko. Berikut ini merupakan bahaya bagi petani bawang merah. Jadi yang pertama itu ada pestisida organofosfat. Jadi dapat menyebabkan kelainan biokimia dan kerusakan susunan saraf. Lalu yang kedua itu ada pestisida pyrethroid. Jadi racun saraf yang bekerja secara cepat dan menimbulkan paralisis. Lalu yang ketiga itu ada karbamat. Jadi dapat menyebabkan pencemaran lingkungan dan keracunan bagi manusia. Nah, berikut ini merupakan risiko pada petani bawang merah. Jadi, yang pertama itu ada gangguan sistem respirasi, lalu hepatik. Yang ketiga itu ada kardiovaskular, lalu ketidakseimbangan hormonal, dan kerusakan ginjal. Berikut ini merupakan risiko dari petani bawang merah. Jadi, salah satu efek kronik dari penggunaan pestisida pada sistem neurologis adalah terganggunya fungsi memori. Jadi, adanya gangguan memori akibat paparan kronik pestisida menyebabkan penyimpanan informasi dan pengetahuan telah diperoleh tidak dapat diingat kembali secara optimal. 3. Konsep aplikasi biomonitoring. Biomonitoring dipakai untuk mengidentifikasi suatu paparan bahan kimia yang masuk ke dalam tubuh melalui inhalasi, ingesti, dan dermal. Media biologi yang sering digunakan. Yang pertama, urin, untuk mengukur bahan kimia anorganik dan organik yang mudah larut dalam air. Yang kedua, darah, untuk mengukur bahan kimia anorganik dan organik yang sukar dilakukan biotransformasi. Yang ketiga, udara alveolus, untuk mengukur bahan-bahan yang mudah menguap. Berdasarkan uraian kasus, pestisida yang digunakan para petani mengandung organofosfat yang menurunkan aktivitas enzim cholinesterase. Pengukuran biomonitoring dapat menggunakan spektrofotometer ataupun tintometer kit. Selain itu, perlu melakukan pemeriksaan pada penyakit yang menyerang hati. Berikut adalah alasan perlunya melakukan pemeriksaan pada penyakit yang menyerang hati. Berikut adalah klasifikasi tingkat keracunan pestisida berdasarkan persentase cholinesterase. Biomarker. Biomarker pajanan merupakan penanda keberadaan substansi kimia atau metabolitnya dalam jaringan atau cairan tubuh. Terdapat RBCA-CHE dan juga BCHE. Keduanya ini berfungsi untuk memberitahu keberadaan pajanan. Selain itu terdapat juga IMHP, TCPY,
dan PNP yang dapat memberikan informasi mengenai jenis organofosfat yang memajani petani. Selanjutnya, biomarker efek. Biomarker efek memberikan gambaran mengenai perubahan parameter biokimiawi, fisiologis, atau parameter lain yang ditimbulkan sebagai akibat pajanan substansi kimia tertentu. Selanjutnya ada biomarker kerentanan. Biomarker kerentanan merefleksikan karakteristik internal dari suatu organisme yang menyebabkan organisme tersebut lebih rentan terhadap terjadinya dampak negatif akibat pajanan substansi kimia tertentu. Pada biomarker kerentanan terdapat dua gen sitokrom, yaitu CYP2B6 dan CYP2C19, di mana CYP2B6 ini berfungsi sebagai bioaktivasi, yaitu pada reaksi desulfurisasi CPF membentuk CPF okson. Lalu CYP2C19 ini berfungsi sebagai detoksifikasi, yaitu pada reaksi distilasi CPF menjadi TCPY. Jika ekspresi CYP2B6 ini tinggi dan CYP2C19 ini rendah, maka petani lebih rentan mengalami dampak pajanan. Subbab yang keempat adalah rekomendasi pengendalian. Pengendalian yang pertama adalah eliminasi, itu dengan mengadopsi metode pertanian yang organik, lalu mengoptimalkan penggunaan metode pengendalian hama tanpa bahan kimia seperti penyiangan manual, jebakan untuk hama, serta biopestisida. Pengendalian yang kedua yaitu substitusi, mengganti pestisida berbahaya dengan pestisida yang memiliki risiko kesehatan dan lingkungan lebih rendah, serta sudah terdaftar sebagai produk yang efektif untuk memberantas hama. Pengendalian yang ketiga yaitu engineering control, dengan menggunakan mangkok induksi tingkat rendah yang diaplikasikan melalui peralatan dan dipasang pada kendaraan, seperti tractor sprayer, plane sprayer, dan drone sprayer. Pengendalian yang keempat adalah administrative control. Pertama, memberikan pelatihan dan edukasi kepada petani untuk mengadopsi metode pemberantasan hama yang lebih aman. Kedua, memberikan edukasi pedoman penggunaan pestisida, terutama mengenai jumlah jenis pestisida dan larangan mengoplos pestisida. Yang ketiga, mengatur jam kerja maksimal 5 jam per hari atau 30 jam per minggu dan waktu istirahat. Yang terakhir, melampirkan Material Safety Data Sheets atau MSDS. Pengendalian yang terakhir adalah APD. Yang pertama, untuk melindungi kepala, petani dapat menggunakan topi selama bertani. Untuk melindungi mata, petani dapat menggunakan kacamata selama bertani. Untuk melindungi pernapasan, dapat menggunakan masker. Lalu untuk melindungi tubuh dapat menggunakan celemek, baju lengan panjang, dan celana panjang. Yang terakhir, untuk melindungi kaki dapat menggunakan safety boots.